Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hermon Gimnastiar dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya dengan nomor NIM 1914026009 dari kelas A. Pada video kali ini akan berisikan tentang ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi apa yang saya dapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Lalu ada apa pelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Dan yang terakhir adalah kegiatan apa yang akan saya lakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap di Kalimantan. Untuk nomor 1, materi apa yang saya dapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Materi pertama yang saya dapatkan adalah tentang upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Pada materi tersebut, saya mengetahui bahwa Kalimantan mengalami tahapan era atau fase dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya hutan. Mulai dari era nomaden dan berladang berpindah, sampai ke era ekowisata dan wisata budaya. Tugas kita dalam menghadapi perkembangan era atau fase adalah dengan cara melestarikan sumber daya alam dan hutan dengan cara memanfaatkannya secukupnya dan tidak berlebih. Melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul sampai ke konservasi alam dan lingkungan hutan serta selalu melestarikan budaya setempat. Lalu pada materi kedua tentang menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak tradisional bagian 1 dan 2. Pada bagian 1, saya mempelajari tentang sastra lisan suku Kenyah Bakung di Desa Long Apan Baru. Sastra lisan Bakung yang dipelajari pada materi ini adalah tentang Tekena, yang merupakan karya sastra yang berupa cerita rakyat. Sastra lisan Bakung memiliki fungsi-fungsi dan tema tersendiri dan juga memiliki keterkaitan dengan masyarakatnya pada masa lampau hingga masa sekarang. Selanjutnya, pada bagian 2, saya mempelajari tentang lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepok Maut. Ada 9 jenis lagu yang menjadi ragam lagu rakyat masyarakat Lepok Maut dan masing-masing memiliki fungsi dan makna tersendiri. Sama halnya dengan keanekaragaman alat musik khas masyarakat Lepok Maut yang juga memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu materi ketiga yang berjudul sama, yaitu menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak tradisional bagian 3 dan 4. Pada bagian 3, saya mempelajari tentang gerabah Kalimantan yang tradisional serta deskripsi ringkas tentang teknologinya. Di sini saya mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis serta fungsi dari gerabah yang ada di Kalimantan. Saya juga mempelajari tentang cara pembuatannya dari tanah liat serta perbandingan gerabah yang masih ada hingga sekarang dengan temuan-temuan yang dulu dari segi arkeologi. Lalu pada bagian 4, saya mempelajari tentang program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang. Di sini saya mengetahui bahwa kebudayaan dan pelestarian merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan museum agar museum itu sendiri dapat menjadi wadah agar kelestarian dari budaya setempat tetap terjaga. Lalu kebersediaan suatu komuniti pada suatu daerah yang akan dibangun museum juga sangat penting agar museum itu tidak menjadi sebuah tempat yang hanya menjadi kepentingan atau keperluan dari pihak-pihak luar. Nomor 2, apa lesson learned atau pelajaran yang didapat dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Pelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah tersebut adalah kita sebagai rakyat milenial, khususnya para anak muda, sudah seharusnya membantu melestarikan kebudayaan dan keanekaragaman serta warisan-warisan dari suku-suku yang ada di Kalimantan. Karena kebudayaan serta keanekaragaman itu sendiri yang menjadi ciri khas dan identitas kita sebagai rakyat Kalimantan. Lalu nomor 3, apa kegiatan selanjutnya yang akan saya lakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Kegiatan yang mungkin saya akan lakukan setelah mengetahui dan mendapatkan pembelajaran dari Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap adalah saya akan mencoba untuk membantu melestarikan kebudayaan serta warisan-warisan yang ada di Kalimantan agar identitas serta jati diri kita sebagai rakyat Kalimantan tetap terjaga. Sekian video saya untuk ujian akhir semester Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.